فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Menjawab secara ilmiah. Pembahasan terkait dengan orang kafir yang punya kebaikan, ya. Contoh dia mungkin menciptakan satu teknologi atau munculkan satu ilmu yang dengannya dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya, dengannya dimanfaatkan oleh manusia, sehingga dengan penemuan dia manusia mengambil manfaat darinya. Ya, manusia mengambil manfaat darinya. Ini bagaimana? Maka untuk menjawab ini ada sebuah hadis yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang seorang yang terkenal dermawan di zaman itu. Ya, di masa jahiliyah, dermawan. Mungkin para akhwat pernah mendengar seorang bernama Abdullah bin Juda'an. Dikenal dengan Ibnu Juda'an, Abdullah bin Juda'an. Ini orang kafir, musyrik dia. Tapi kalau dari tingkat sosial, ya, kedermawanan, kebaikan, tidak menyakiti orang, dia orang terdepan. Sampai-sampai mungkin para akhwat pernah membaca catatan sejarah, perjanjian mulia yang dikenal dengan Hilful Fudul, itu dilakukan di rumah orang ini. Jadi ada orang saat itu, semuanya tercatat dalam sejarah, pedagang dari negeri Yaman, dia datang berjualan di kota Mekah Al-Mukarramah, sebelum Nabi diutus. Nabi masih muda, Nabi belum diangkat menjadi seorang Nabi. Beliau berjualan, kemudian ada seorang tokoh Quraisy membeli barangnya tapi dengan sistem hutang. Kemudian tokoh Quraisy ini mengatakan, pada waktu ini dan ini nanti, di tanggal ini dan ini, datanglah kepadaku, aku akan lunasi. Maka orang Yaman ini, sebagai pedagang, pendatang, di masa yang sudah janjikan, dia datang kepada tokoh tadi. Kiranya tokoh tadi tidak mau bayar. Tokoh tadi tidak mau bayar. Maka dia bingung, ini bagaimana nggak mau bayar? Mau dilawan, dia tokoh besar di sini, pengikutnya banyak. Maka dia datang kepada Abu Jahal. Dia minta bantuan. Tolonglah. Maka Abu Jahal malah memarahi dia, membentak dia. Kamu sih, si fulan punya hutang, ngapain kamu tagih? Biarkan saya sampai dia bayar. Loh, masalahnya kan dia janji. Akhirnya Abu Jahal tidak mau. Malah Abu Jahal membentaknya, memarahinya. Dia minta bantuan kepada tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Tokoh-tokoh Quraisy juga tidak mau membantunya. Maka dia pun berteriak di Jabal Abu Qubais. Dia mengadu. Apakah Mekah tidak ada orang baik? Apakah Mekah tidak ada orang yang mau membantu orang-orang yang terzalimi? Sampai akhirnya ucapan ini didengar oleh beberapa tokoh yang masih memiliki hati nurani. Kemudian mereka bersatu, mereka berjanji di rumah Abdullah bin Jud'an ini. Dan Nabi ikut. Apa perjanjian mulia yang mereka sepakati di rumah Abdullah bin Jud'an? Mereka akan membantu dan membela siapapun orang yang terzalimi di kota Mekah ini. Tidak pandang bulu apakah dia penduduk asli Mekah atau pendatang. Kalau dia terzalimi, kita akan bela. Dan siapapun yang menzalimi dia, kita akan lawan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, jika perjanjian seperti itu aku diundang lagi setelah Islam, aku pasti datang, kata Nabi. Para akhwat ketahui, di rumah siapa perjanjian mulia ini disepakati? Di rumah Abdullah bin Juda'an. Orang yang sangat baik. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi kita yang mulia SAW. Ya Rasulullah, Ibnu Juda'an. Orang yang terkenal baik itu ya Rasulullah. Orang miskin dibantunya, anak yatim dibiayainya, janda-janda disantuninya. Kebaikan sangat luar biasa. Apakah kebaikan yang dia lakukan itu ada yang mendatangkan manfaat untuknya nanti di akhirat? Pertanyaan luar biasa. Ini orang kafir baiknya luar biasa. Ya. Sebagaimana pertanyaan, orang kafir menciptakan satu ilmu, satu penemuan dia temukan, kemudian penemuan ini digunakan kebaikan oleh manusia. Apakah itu ada manfaat untuknya? Maka Nabi mengatakan, tidak wahai Aisyah. Semua kebaikan yang dia lakukan itu
Tidak ada yang bermanfaat untuknya di hari akhirat kelak. Karena tidak pernah dalam hidupnya dia berkata, Rabbi, qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Tidak pernah dia berkata dalam hidupnya, wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari siksamu tatkala kelak engkau bangkitkan hamba-hambamu. Artinya dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Maka tidak ada yang berguna sedikit pun dari amal kebaikan sebanyak dan sebesar apapun amal kebaikan yang dilakukan. Ini jawabannya. Maka orang kafir, sebaik apapun yang dilakukan, sebesar apapun jasa yang dia tinggalkan, di akhirat tidak ada gunanya sama sekali. Ya, di akhirat tidak ada gunanya sama sekali. Lalu pertanyaan, bukankah Allah tidak akan menzalimi hamba? Bukankah Allah berjanji kebaikan akan dibalas dengan kebaikan? Ini satu hal yang hendak saya sampaikan. Orang yang beriman, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Pembahasan ini tidaklah membawa kita kecuali selalu memuji Allah atas nikmat Islam yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Seorang muslim, seorang muslimah tatkala melakukan kebaikan, maka balasannya adalah dunia dan akhirat. Seorang muslim, seorang muslimah tatkala melakukan kebaikan, balasannya dunia dan akhirat. Di dunia Allah akan balas kebaikan atas perbuatan baik yang dia lakukan, dan di akhirat balasannya lebih besar. Orang kafir tatkala melakukan kebaikan, dia berbakti kepada ibunya. Dia berbuat baik kepada abang dan adiknya. Dia menyantuni fakir miskin. Mungkin ada orang kafir, dia buat jalan secara gratis. Dia bangun jalan, memudahkan. Dia buat sumur untuk orang-orang yang mungkin susah mendapatkan air bersih. Dia buat itu semua. Ini kalau orang kafir, Allah akan balas kebaikannya di dunia saja. Di akhirat tidak ada. Di akhirat tidak ada. Maka coba anti perhatikan. Tidak ada seorang kafir yang berbakti kepada ibunya, Allah bukakan untuknya dunia. Dan ini dipahami oleh mereka. Dipahami oleh mereka. Tatkala mereka mau berbagi, rezeki banyak untuk mereka. Itu yang mereka pahami. Tapi mereka sama sekali tidak berharap dengan akhirat. Nah ini dia. Jadi orang kafir diberi balasan oleh Allah, tapi balasannya dunia. Tapi kita muslim, muslimah, balasannya dunia dan akhirat. Maka jujur, kalau seandainya Allah tidak balas dari kebaikan yang kita lakukan di dunia, balasannya hanya akhirat saja, itu sudah sangat cukup bagi kita. Karena dunia ini, apalah dunia? Dunia tidak dikatakan dunia dalam bahasa Arab kecuali karena dia hina. Tapi alhamdulillah dengan kasih sayang Allah, balasannya untuk kita dunia dan akhirat. Ya, balasannya untuk kita dunia dan akhirat. Kalau kita berbuat baik, kalau kita melakukan amal saleh, maka Allah akan berikan untuk kita kehidupan yang baik, baik dunia, apalagi akhirat. Ya, maka kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang kafir, jasa apapun yang ditinggalkan orang kafir, sekalipun mendatangkan manfaat untuk manusia, sama sekali Allah tidak akan memberikan balasan sebesar zarrah pun untuknya di akhirat. Semuanya tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang yang muslim dan muslim.